kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Dunia terus bergerak. Uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Keuntungan menjadi tujuan, persaingan menjadi budaya. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah sistem ekonomi yang kita gunakan hari ini benar-benar adil? Sistem ekonomi konvensional adalah sistem yang kita jumpai setiap hari. Saat kita membeli, menjual, bekerja, atau berinvestasi, semuanya bergerak dalam kerangka besar yang bernama kapitalisme dan market ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi dan keuntungan. Pasar dianggap sebagai mekanisme yang paling efektif dalam mengatur permintaan dan penawaran. Harga barang juga ditentukan oleh interaksi yang bebas antara produsen dan konsumen. Sistem ini juga menjunjung tinggi prinsip hedonisme ekonomi, yaitu anggapan manusia bertindak demi memaksimalkan kepentingan dan kepuasan sendiri. Dengan kata lain, masyarakat diarahkan untuk mengejar kepentingan ekonomi individualisme. Salah satu komponen utama dalam ekonomi konvensional adalah bunga atau riba. Praktik ini dianggap tidak adil karena merugikan pihak yang meminjam, terutama masyarakat kecil. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bunga ini menjadi sumber ketidakstabilan dan ketidakadilan sosial. Ciri-ciri utama sistem ekonomi konvensional meliputi kepemilikan pribadi, kebebasan pasar, motif keuntungan, persaingan bebas, dan sekularisasi ekonomi. Salah satu kritik terbesar terhadap sistem ekonomi konvensional adalah pengabaian terhadap nilai moral dan etika. Selama aktivitas ekonomi menguntungkan, maka dianggap sah untuk dilakukan. Namun, hal ini sering menyebabkan eksploitasi terhadap tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial karena tidak ada batas moral yang jelas. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi konvensional memiliki kelebihan dari segi efisiensi dan kebebasan. Namun masih banyak kekurangannya, terutama dari segi moralitas dan keadilan. Analisis krisis penting agar kita sadar tak ada sistem yang sempurna tanpa nilai kemanusiaan, etika, dan keadilan. One is the loneliest number that you